Jadi kalau kalian itu Kristen, bukan sekedar agama Kristen, gaya hidup kalian seperti Kristus atau tidak. Jadi mesti yang pertama kita harus belajar benar ya. Harus triknya seperti apa sih Kak untuk memancing mereka gitu? Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Children Care Ministry. Dan hari ini saya sama Kak Erik dari WTC Kids, Gereja Anak atau Sekolah Minggu yang berada di bawah Gereja GBWTC. Halo Kak Erik, apa kabar Kak hari ini? Baik Kak Puji, luar biasa. Ya, kalau Kak Erik itu sekarang menjadi pemimpin kelompok kecil ya, sebutannya kalau di WTC itu Kids Altar ya. Kids Altar ya Kak, betul Kak. Altar. Kids Altar itu sebetulnya seperti komsel ya, komsel anak. Jadi seperti kelompok kecil untuk anak-anak sebenarnya. Ya namanya kalau mungkin di tempat-tempat lain adalah komsel ya, komunitas sel. Tapi kalau di gereja kita itu Kids Altar namanya. Nah, selama pandemi berarti menggunakan Zoom ya? Iya Kak, betul. Nah, jadi karena nggak bisa ketemu, pakai Zoom. Nah, satu kelompok kecil itu ada berapa, Kak? Satu kelompok kecil itu sebenarnya sih masing-masing berbeda-beda ya. Ada yang rata-rata tuh ada yang 10-an, tapi untuk sekarang sih rata-rata belasan ya setiap kelompoknya. Kalau di kelompok saya sendiri malah sudah terdaftar itu 20. Wow, banyak ya? Ya, puji Tuhan banyak. Dan rata-rata kehadiran sekitar 15-16. Nah, kebetulan Kak Erik ini kan usianya 11-12 ya. Bahkan ada 13 ya? 13 Kak. 13 ya. Nah, tantangan apa Kak? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh atau gimana Kak? Ya betul sih, tantangan terutama memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengagetkan ya. Yang kalau buat saya di umur segitu nggak pernah bertanya seperti itu gitu kan. Jadi permasalahan-permasalahan juga ternyata banyak yang mungkin di generasi yang lama terjadinya di umur sudah agak lebih dewasa, tapi ini sekarang di umur yang lebih muda gitu. Bahkan apalagi tentang sesuatu yang sifatnya rohani ya, karena buat mereka mulai mempertanyakan gitu antara yang rohani dengan realita gitu. Mereka mulai mempertanyakan sebenarnya apa yang disampaikan firman itu realitanya bagaimana kan, jadi sering mempertanyakan yang hal seperti itu gitu. Nah di situ tantangannya bagaimana kita mungkin kalau kita di untuk anak-anak yang lebih kecil kita bisa banyak seperti bercerita atau apa ya, tapi di anak yang lebih dewasa ini yang sudah mulai pra-remaja ini mereka mulai mempertanyakan gitu. Jadi kita harus hati-hati, jangan seperti menceritakan tentang firman atau tentang Tuhan itu seperti dongeng gitu. Mereka lebih ke realnya bagaimana gitu, realnya seperti apa sih gitu. Kakaknya itu harus punya pengalaman juga gitu, jadi nggak cuman kayak ngojok-ngojokin, ayo baca ini, doa ya, tapi kitanya sendiri melakukan nggak, mulai banyak kritis lah pertanyaan-pertanyaan. Bahkan ada yang bertanya gitu sampai dia berkomen, kenapa ya Kak, kok lama-lama agama ini jadi seperti dia bilangnya bahasa Inggris kan, seperti cult, seperti pemujaan gitu. Sekritis itu ya? Betul, sekte pemujaan dibilang. Nah, kita harus hati-hati kan. Jadi akhirnya ya Tuhan kasih hikmat lah bahwa kita harus juga terangkan bahwa kekristenan itu bukan agama gitu. Kristen itu bukan sekedar agama, karena di firman. Jadi saya bilang coba baca lagi di firman. Kenapa sih ada sebutan Kristen? Gak ada dibilang itu agama Kristen. Tapi Kristen itu kenapa? Jadi saya akhirnya bercerita bahwa Kristen itu sebenarnya adalah sebutan kan dari orang-orang yang orang-orang melihat murid-murid Yesus atau pengikut-pengikut Yesus itu gaya hidupnya seperti Yesus. Makanya saya bilang lagi Kristen itu berasal, kalau bahasa Inggrisnya itu ada Christian atau bisa dibilang Christ-like, seperti Kristus, gaya hidupnya seperti Kristus. Jadi kalau kalian itu Kristen, bukan sekedar agama Kristen, gaya hidup kalian seperti Kristus atau tidak gitu. Jadi harus jadi kadang-kadang mereka mempertanyakan kalau ketika kita mengajarkannya seperti doktrin, seperti agama, seperti ada penolakan, kok kayaknya ini cuma muja-muja doang nih, ini apa sih sebenarnya gitu. Jadi hal-hal yang mengagetkan sih buat saya gitu. Itu sih. Berarti enggak gampang ya untuk memimpin kelompok usia-usia pra-remaja ya. Jadi mesti yang pertama kita harus belajar benar ya, harus banyak
diisi otak kita, hati kita sih butuh hikmat juga. Kalau kita memimpin di satu kelompok gitu ya, seringkali kita mendapati anak tuh diem gitu. Triknya seperti apa sih Kak untuk memancing mereka gitu, biar tiba-tiba tuh dia cerita gitu? Itu memang sebenarnya juga butuh proses ya, kita nggak bisa instan karena intinya untuk pertama mungkin akan diem semua gitu, tapi jadi kalau yang saya sih sebenarnya banyak juga belajar dari yang lebih senior, yang lebih punya pengalaman. Kak Puji juga pernah bilang bagaimana untuk jadi diri sendiri. Jadi akhirnya ya kita jadi diri sendiri gitu. Akhirnya karena kita mulai kita terbuka, kita menceritakan hidup kita, mereka akhirnya melihat. Jadi kan kayak kita berkenalan sama seseorang, kita cerita dulu tentang kita. Ketika mereka lihat, oh orang ini kakak ini seperti ini ya, mulai mereka bercerita. Kalau ditanya-tanya agak sulit ya. Kalau misalnya baru pertama pertemuan gini, kamu gimana? Hari ini udah berdoa belum? Kamu udah baca firman belum? Yang kayak gitu-gitu mereka akan terintimidasi. Beda sih ya, memang beda usia sih ya. Sangat berbeda dan beda usia. Ditambah lagi mereka beda keluarga kan, masing-masing berbeda. Betul. Ada yang bisa cepat, ada yang lama. Bahkan sampai sekarang pun ada yang masih diem, ada kan, ada. Jujur ada. Dan itu yang paling penting yang tadi Kak Erik bilang ya, bahwa kita harus menghidupi dulu ya. Kita nggak bisa anak-anak para remaja memang kan sekarang apalagi di zaman teknologi seperti ini ya. Dia lebih banyak tahu lebih duluan kadang-kadang. Ketika kita ngomong, ayo baca Alkitab gitu, ya kakak baca Alkitab apa enggak gitu kan. Nah yang kadang-kadang bisa aja di depan umum dia ngomong kan, kakak udah baca belum? Iya benar kan. Benar itu benar sekali. Kita sendiri harus punya integritas gitu, karena kalau enggak benar-benar mereka sangat bisa dengan tiba-tiba mempertanyakan sesuatu yang kita nggak siap gitu. Kak, ada nggak sih Kak yang pernah curhat ke kakak gitu ya tentang misalnya Kak saya lagi stres nih, Kak saya lagi sepanang nih hidupnya, Kak lagi pengen bunuh diri gitu, ada nggak? Kalau sampai bunuh diri sih belum ada ya. Ya pun puji Tuhan jangan sampai ada. Tapi maksudnya kalau untuk masalah-masalah lain ada japri, bahkan yang barusan aja tadi siang sih ada juga yang japri karena dia sedih karena opanya meninggal mau berturut-turut. Jadi seminggu sebelumnya, kira-kira seminggu lebih lah sebelumnya, opa dari pihak papinya meninggal. Nah, baru hari ini opanya dari pihak mamanya meninggal gitu. Jadi dia seperti bertanya-tanya gitu, kayak sedih banget kok bisa begini gitu kan. Nah, kenapa ini kok kejadian seperti ini ya gitu, kenapa ya, terus jadi keluarganya sedih, maminya sedih gitu. Jadi ya yang saya belajar adalah ketika anak-anak sharing itu mereka kadang-kadang belum tentu membutuhkan masukan atau nasihat atau solusi atau apa gitu. Kadang cuma buat didengar aja sebenarnya. Ya betul. Itu aja sih kayak yang banyak yang maksudnya beberapa kali yang japri masalah sekolah lah, masalah ada macam-macam lah yang mereka kadang-kadang mereka cuma pengen ngomong aja gitu. Dan mereka kadang-kala justru bangga ya ketika dia ngomong, kakaknya dengerin, akhirnya kakaknya membalikan lagi. Jadi solusinya ada di kamu. Ketika, oh iya Kak, begini ya Kak. Nah itu dia bangga juga ya. Betul Kak. Dan itu yang saya kemarin baru beberapa ini juga ada yang ngalamin gitu. Saya pikir ada satu anak yang dia dalam itu sebenarnya dia nggak terlalu aktif lah, petakilan sebenarnya dia karena anak kayak sebenarnya ini anak aktif sih tapi untuk ngobrolin yang lain. Saya pikir dia dengerin nggak sih, kalau yang saya ini saya juga nggak terlalu inilah. Ya udah saya sih menceritakan tiba-tiba dalam beberapa minggu yang lalu gitu tiba-tiba dia mengambil satu, tiba-tiba dia ngomong, Kak kesimpulannya jadi gini ya Kak, dia mengambil satu kesimpulan yang buat saya kaget gitu. Ternyata dia dengerin selama ini kita. Iya. Jadi selama ini kadang-kadang itu masalahnya di pikiran kita Kak ya. Tapi kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita bisa menyukai hal-hal yang tadinya kita tidak sukai, membuat segala sesuatunya lebih mudah ya Kak. Saya sampai kaget Pak. Jadi selama ini dia dengerin. Iya. Nah, itu dia yang kadang-kala
pemimpin-pemimpin komsel gitu ya, atau pemimpin-pemimpin anak usia-usia seperti itu, kadang-kadang mereka nggak menyadari bahwa setiap apa yang kita bicarakan, kita kasih ke mereka, itu tuh nggak bisa diremehkan, mereka didengar. Walaupun kadang-kala ada anak yang ya cuek gitu, tapi Iya, betul. memang usia-usia segitu ini sih mereka dengar sebenarnya, karena mereka kan juga kadang-kala mereka gadgetan aja denger loh. Iya, betul. saya ngomong apa gitu kan, gitu. Nah Kak, sudah bisa berinteraksi gitu ya, udah banyak bisa curhat, sampai ada yang curhat ke kakak gitu. Nah itu berapa lama Kak kakak memimpin? Itu Kan pasti nggak langsung bisa kan? sejujurnya sih, waktu di awal itu kira-kira 1-2 bulan itu sebenarnya sulit ya. Sulit karena benar-benar masih blank gitu. Saya mesti ngomong apa, mau gimana. Lalu anak-anak itu juga masih semua serba baru ya. Buat saya baru, buat anak-anak itu juga baru gitu kan. Tadinya bingung seperti apa gitu ya. Kira-kira mungkin ada 3 bulanan kali ya buat saya sih ya. Buat saya nggak tahu orang lain sih mungkin berbeda. Tapi buat saya itu butuh 3 bulan untuk saya bisa menyentuh mereka gitu, bisa kita relate sama mereka, terhubung sama mereka, dan itu butuh waktu dan butuh juga ya, maksudnya berdoa tetap lah, itu udah pasti lah. Jadi memang kalau saya pribadi ketika mau mulai satu kids altar, minimum saya setengah jam sebelum waktunya saya udah standby, saya doa dulu, puji penyembahan dulu, itu udah pasti lah, itu udah wajib. Jadi jangan asal-asalan, walaupun online kita jangan mulai gitu go show, nggak akan bisa. Itu pertama. Terus kedua, kita juga harus mempersiapkan untuk sedikit kepo dengan anaknya. Anak ini senangnya apa, kesukaannya apa, paling nggak kita dapat gambaran. Jadi kita bisa. Nah itu butuh waktu kan. Ada yang misalnya suka game gitu. Kita jangan menghakimi, jangan main game dulu. Oke, kita cari tahu gamenya. Terus ada yang suka kuliner atau suka masak, kita cari tahu kira-kira chef yang lagi terkenal siapa, yang suka olahraga. Jadi ketika kita bisa tahu gambarannya, nah itu membuat kita cara berkomunikasi dengan anak itu gitu. Jadi kalau misalnya kita yang suka game, kita pakai analogi kayak game ya, seperti kalau kamu lagi main game, teman kamu begini. Nah itu jadinya disitulah. Jadi makanya kalau saya butuh waktunya agak lama sih, mungkin sekitar 3 bulanan. Itu pun itu baru mulai, dan itu sampai sekarang sih masih proses dan terus belajar, karena ternyata situasi akan terus berubah. Anak-anak itu kita pikir oh ya udah pas begini, tapi tiba-tiba bisa macam-macam. Tapi menarik sih, 30 menit sebelumnya harus persiapan, memang harus itu. Kita nggak bisa sih remehin mereka ya, karena anak-anak usia pra-remaja itu memang dia cerdas sih. Kemudian ya materi mungkin kan harus dipersiapkan juga. Iya, kalau cara ngomong sih biasanya lebih kepada jam terbang ya, setiap kali ketemu gitu. Nah sekarang kan bahasanya kan bahasa gaul tuh Kak, gaul. Terus ada hal-hal yang kadang-kadang saya sendiri aja ketemu ngomong apa sih gitu. Pernah nggak nemuin kayak gitu? Oh ya sering kan, makanya kita belajar. Saya googling terus. Jadi ketika mereka ngomong ini, jadi saya harus cari tahu juga gaya bahasa mereka. Itu benar-benar harus belajar kita, karena kalau enggak, karena kita pasti ada gap lah, nggak bisa dibohongin, gap itu pasti ada. Jadi bahasa mereka, istilah-istilah mereka, kadang-kadang di chat aja kan mereka ngomong ada sikatan-sikatan yang kita mesti tahu gitu. Ada emotikon yang macam-macam, karena gaya bahasa sekarang ada juga yang membahayakan Kak, ternyata. Ini kan kayak misalnya ekspresi sesuatu yang misalnya contohnya ya dipakai dalam misalnya dia makannya enak banget. Ada yang bilang kan kalau kita dulu wah enak banget nih, wah mantap nih. Malah sekarang kalau udah saking untuk menyatakan sesuatu yang bagus banget, mereka ada istilah, waduh rasanya mau meninggal. Nah, itu harus kita terangin kan, jangan, karena kata-kata itu kan nanti spiritnya nggak baik kan maksudnya. Tapi itu udah menjadi yang umum di kalangan remaja, buat anak-anak pra-remaja itu kan kayaknya kalau ngikutin bahasa gaul kan mereka wah keren banget kan, tapi kata-kata mau meninggal itu kan nggak baik. Jadi ada hal-hal yang jadi kita harus cari tahu gitu.
emotikon kadang-kadang mereka saking pernah mereka kayak berargumen sama antar teman gitu. Emotikonnya seperti nembak kepala gitu. Ya, itu kita harus larang kan. Jadi kita harus perhatiin mereka ngomong di chat semua gitu. Jadi kadang-kadang bahasa mereka supaya mereka mungkin nggak terlalu ngerti ya Kak, tapi kita harus cari tahu nih artinya apa. Ada singkatan uwu apa? Ternyata unhappy without you gitu. Jadi jadi saya terus terang saya cari tahu bahasa gaul harus saya tahu. Karena di anak-anak pra remaja itu mereka lagi pengen eksis kan ya. Jadi pengen dibilang dewasa kan. Gaya bahasanya juga pengen mereka lebih ke remaja. Itu aja sih Kak. Jadi benar-benar belajar terus belajar, nggak pernah berhenti. Ada nggak yang sudah mulai tanya tentang seks Kak? Nah itu belum. Itu sepertinya juga harus saya persiapkan juga gitu, karena kan nggak mungkin bisa aja suatu waktu gitu. Tapi yang jelas asmara ya. Nah Kakak, ini pertanyaan terakhir kali ya. Kakak lebih enak disebut Bapak Rohani, sahabat, kakak, atau apa Kak? Saya sebenarnya ya mungkin mereka manggil kakak, tapi sebenarnya saya lebih suka sebagai sahabat karena seperti apa ya? Jadi ya istilah kalau bahasa supaya kalau kakak kan lebih posisinya sepertinya ini ya kita di atas mereka gitu. Sometimes mereka tuh kalau jadi kadang tuh mereka butuh seperti sahabat sebenarnya kita. Mereka tidak butuh dinasehati kan, seperti saya bilang mereka sebenarnya teman curhat kadang-kadang, cuma teman mengekspresikan diri, menceritakan tentang dirinya tanpa dihakimi. Ya itu kan seperti sahabat kan, bukan kakak jadinya. Walaupun tetap secara otoritas, secara manggil mereka kakak, tapi saya memposisikan sebagai sahabat mereka gitu. Cuman secara otoritas tetap sebagai kakak, tidak menjadi juga seperti selevel dengan mereka, enggak, tetap sebagai kakak. Terus tapi sebagai kakak tapi punya hati harus sebagai bapak rohani. Ada nggak anak spesial atau ada anak nggak yang menspesialkan kakak? Menspesialkan saya kurang tahu ya, maksudnya saya berusaha karena saya berusaha sama sebuat mereka. Jadi itu masing-masing lah. Tapi kalaupun ada yang saya spesialkan itu pasti ada, tapi bukan saya khususkan, cuman saya melihat anak ini saya agak perhatikan karena saya melihat potensinya gitu. Tiba-tiba dia mengalami jadi buat saya dia spesial karena saya menganggap anak-anak di Kids Altar ini bukan seperti sekedar anak rohani saya gitu, tapi mereka juga calon pemimpin Kids Altar lagi gitu. Jadi kalaupun spesial itu karena saya melihatnya sebagai ini calon yang benih unggul nih. Ya. Iya, lebih kayak itu sih yang bisa, maksudnya saya harus spesialkan, harus lebih hati-hati karena supaya dia menjadi yang lebih baik lagi, dipersiapkan lebih baik lah intinya seperti itu. Karena lebih seperti itu sih. Jadi bukan karena membeda-bedakan, tapi kalau saya maksudnya tapi nggak pernah saya umbar, tapi ini spesial kalau ini calon. Jadi ada kayak, jadi karena saya selalu bilang sama anak-anak Kids Altar, kamu ini adalah calon-calon pemimpin Kids Altar berikutnya. Itu sih. Jadi mereka jangan menganggap remeh diri mereka sendiri. Kamu tuh calon pemimpin. Jadi kamu juga nanti harus juga memimpin teman-teman kamu juga. Itu sih Kak sebenarnya. Okay. Buat closing statement nih Kak, kalau ada kakak-kakak yang lain yang sekarang mungkin lagi mimpin baru dan merasa, aduh gue takut nih salah ngomong, aduh saya takut nih saya nggak bisa ngomong di depan mereka, gimana Kak? Intinya adalah mengandalkan Tuhan pasti ya, itu udah pasti lah. Kita tuh nggak ada yang sempurna gitu. Saya sendiri tidak punya skill, tidak punya pengalaman. Sekolah minggu aja drop out gitu ibaratnya saya. Apa kan? Tapi maksud saya, ketika Tuhan sudah tetapkan kita menjadi seorang pemimpin Kids Altar, berapapun jumlah anaknya, lakukan aja gitu.
penting jalanin aja. Saya selalu, karena buat saya adalah ada satu perkataan Kak Puji yang selalu saya pegang dari sampai sekarang ini adalah jadilah diri sendiri. Itu yang paling penting. Gak usah ngikutin yang lain. Masing-masing kita punya ciri sendiri, punya pribadi sendiri. Dan anak-anak yang di kelompok kita yang sudah dipercayakan Tuhan itu pasti sudah Tuhan tetapkan buat kita. Jadi yang paling penting sih statementnya adalah percaya diri aja. Kita percaya diri karena kita percaya Tuhan, bukan percaya diri karena kita punya kemampuan, tapi percaya diri karena kita percaya Tuhan. Habis itu jalanin aja, Tuhan pasti mampukan kita untuk memberi yang terbaik. Karena itu yang saya rasakan sendiri, bagaimana Tuhan itu membuat terobosan, ternyata memampukan saya. Tapi yang paling penting, balik lagi, jangan pernah anggap remeh. Jadi walaupun nanti udah jalan, tetap persiapan, tetap doa dulu, tetap andalkan Tuhan, jangan hikmat sendiri, nggak akan bisa. Sampai sekarang saya akuin setiap minggu saya masih mules. Karena pasti deg-degan tetap gitu. Tapi buat saya itu kontrol. Kalau saya masih nervous, berarti saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan. Itu aja sih Kak. Pokoknya layani terus dengan penuh kerendahan hati. Jangan pernah mencuri kemuliaan, itu yang harus dijaga. Good Mas, mantap. Wow, jadi teman-teman ada banyak yang bisa kita petik hari ini ketika kita menghadapi anak-anak pra-remaja, khususnya 11, 12, 13. Yang kita ambil lebih pelajaran hari ini dari Kak Erik itu banyak banget ya. Tapi yang paling penting adalah yang pertama, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya, kita nggak bisa jalan sendiri. Lalu bagaimana memimpin? Ya percaya diri, karena kita nggak bisa niru orang, nggak bisa seperti orang gitu. Kalau mau ya niru Yesus ya. Tapi jadilah diri sendiri, lakukan apa yang Tuhan kasih. Kalau teman-teman taruh 1 talenta pas dikerjakan, pasti Tuhan tambahkan. Dan satu pesan lagi dari Kak Erik yang sampai hari ini, walaupun Kak Erik sudah lama gitu, kadang masih mules gitu. Jadi itu warning, kita nggak bisa andalkan diri sendiri. Wow, thank you Kak Erik buat waktunya. Semoga jadi berkat buat teman-teman semuanya. Amin. Jangan lupa kalau teman-teman ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa boleh tanya aja, chat di bawah, nanti kita bisa ngobrol. Thank you Kak Erik, God bless you ya.